pasti ada maksudnya. Yang dulu sebelum COVID, aku terus terang nggak tahu lah ngapain dulu belajar music production, which is dulu tuh kita harus bayar. Kalau sekarang kan di YouTube banyak kan, kita cari tutorial. Zaman dulu kan nggak, aku betul-betul bayar, betul-betul belajar sama orang seperti itu. Ya itu kayak semua udah di prepare juga sama Tuhan. Halo semuanya, teman ngobrol kita hari ini adalah sepasang married couple. Sepasang married couple dan dia udah involved banget ya pastinya. Betul. Volunteer di gereja ini. Boleh kenalan, namanya Christopher dan JJ. Welcome. Hai. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih hari ini nih. Kita mau tahu perjalanan kehidupan pelayanan kalian. Kan ngomong-ngomong juga kalian ketemunya tuh pas pelayanan juga tuh. Nah, boleh ceritain sedikit gak awal-awal kehidupan pelayanan kalian dimulai dari gimana? Jadi ceritanya dulu sebelum kita di AFJF dulu kita kan di selatan, jadi kita ada satu gereja di sana. Waktu itu simple sih, waktu itu dulu tuh nggak ada pemain gitar, jadi kurang pemain gitar. Dulu kan aku pemain gitar memang sebetulnya. Gak ada pemain keyboard. Gitar waktu itu. Oh, gitar. Nggak ada dulu gitar. Jadi ya simple, ya udahlah bantuin dulu yang aku bisa. Gitar segampang gitu. Sama juga pada waktu itu pada waktu kita udah biasa bantuin, dan dari situ juga akhirnya kita dapat kesempatan belajar keyboard juga sebetulnya awal mulanya dari situ. Jadi ceritanya dulu tuh cuma ada satu pemain keyboard yang mau nggak mau karena satu hal dia harus resign, harus mundur ya, mungkin karena kerjaan atau apa, dan nggak ada. Jadi dia cuma bilang siapa yang mau aku ajarin dari nol, betul-betul nggak bisa nggak apa-apa, diajarin. Jadi waktu itu aku cuma bisa main gitar. Yaudah kalau kamu mau aku ajarin. Aku bilang oke, aku mau. Ya dari situ dan langsung praktek. Jadi hari ini belajar, 2 minggu ke depan siap-siap langsung di jadwal. Karena udah nggak ada lagi gitu. Tapi dari situ juga jadi kesempatan akhirnya, mau nggak mau didapat kesempatan untuk belajar dari nol gitu, kayak gitu ceritanya. Berarti itu awalnya mainnya gitar ya? Mainnya gitar. Aku dulu les gitar justru kosong ya, dari nol ya? Dari nol justru, betul-betul. Padahal Christopher ini kalau di kita kan terkenalnya pemain keyboard. Pemain keyboard. Ya, udah nggak pernah main gitar malah. Berapa kali malah. Nggak pernah main gitar, jangan. Nah, iya. Bisa. Oke, lanjut. Mungkin tamborin juga bisa. Bisa. Ini cerita belum selesai. Saya sebagai istri baru tahu lengkap ceritanya. Kalau JJ gimana JJ? Kalau aku awalnya dulu jemaat, youth. Terus awal dari dulu berasa nggak kepikiran untuk pelayanan, tapi ministry berarti ya. Tapi waktu itu ada turning point di usia berapa ya? Waktu itu ya biasalah ya SMA gitu kan. Terus kayak permasalahan pada waktu itu, terus kayak tiba-tiba kayak Tuhan datang dalam tidur mimpi kayak bilang kayaknya kamu harus membenahi hidupmu dengan lebih baik gitu. Nah terus aku mikir membenahi hidup yang lebih baik tuh gimana gitu kan. Terus habis itu diajak untuk datang ibadah youth di hari Sabtu. Ya udah aku datang, terus kayak ya mungkin karena bawaannya orang itu, kata suami saya orang kepo gitu ya. Jadi ada apa? Mau apa? Angkat mana? Apa? Dulu kan pakai apa? Karpet gitu ya, nggak kursi. Jadi, oh ya udah sini gitu. Jadi suka gitu. Terus dia bilang, "Oh, kamu ini aja ikut." Jadi pintar juga sih, dia nggak ngajak pelayanan tapi bilang, "Kamu ikut terlibat aja kalau di sini acara-acara apa, bantu-bantu gitu." Nah, dari situ awalnya, terus akhirnya ada teens dan lain-lain. Pelayanannya di awalnya dari teens dan youth waktu itu gitu. Gitu. Nah itu juga ketemunya juga di situ tuh. Iya, dia suka ngeceng-ngecengin ke youth gitu ceritanya. Oh gitu. Pemain musik umum apa urusannya coba ke youth gitu kan? Ternyata jadi. Masih karena dia ngecengin seseorang. Tapi dari situ ya. Anyway, nggak cerita soal relationship. Iya. Nah, jadi perjalanan kalian dari ya itu ya udah pelayanan dan lain-lain dan akhirnya pindah ke AFJF ya karena satu dan lain hal ya. Karena nggak juga sih, karena jarak ya waktu Simple itu ya. sih, kita pindah karena jarak. Jadi habis merit dulu kan kita sama-sama di selatan, terus habis merit kita di barat gitu. Sempet sih kita jalanin, aku tetap tugas di Rungkut ya waktu itu, dan tinggalnya di Citraland, dan itu perjalanannya aja udah 1 jam. Dan ibadah kita start 6:30, jam 6 harus standby. So jam 5 pagi kita harus berangkat dari rumah gitu. Dan itu lama-kelamaan kita mikir kayaknya lebih efektif kalau kita cari yang dekat. Sesimpel itu sih sebetulnya pindahnya.
Gitu aja. Nah terus tapi kan yang pas dateng langsung nggak pelayanan ya? Iya, jadi waktu awal datang ke AFJF itu langsung memutuskan mau pelayanan langsung atau waktu itu kita enggak ya sih. 2018 ya kayaknya kita ya 2018-an lah ya. 2018 jadi kita berpikir waktu itu simple pindah karena sebenarnya nggak pindah ya, kita lebih kayak mencari waktu itu kita kan memang posisinya udah married sebagai pasangan yang sudah menikah, kita itu cari firman yang kira-kira bisa support gitu loh buat orang yang baru menikah itu persiapannya seperti apa sih gitu loh. Jadi kita awalnya dari situ, jadi akhirnya memilih untuk yaudah kita berjemaat aja dulu, lihat value-nya apa, terus yang kira-kira yang bisa firman yang ibaratnya bisa dilakukan, ibaratnya minggu datang dapat firman, oh iya, terus habis itu Seninnya ngapain? Nah itu paling minimal itu aja sih. Jadi pikirannya adalah cari firman yang support untuk orang yang punya yang sudah married itu gimana. Dan kita merasa kok IFJF cocok ya buat kita gitu. Ceritanya gitu. Jadi tapi kan abis itu berapa lama ya baru mulai pelayanan? Lama loh sebetulnya. Lama ya? Ya setahun ada lah. Setahun 2 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya. Jadi kita betul-betul jemaat aja gitu. Sampai akhirnya kita awalnya gabung iCare dulu. Jadi nggak langsung pelayanan juga sih waktu itu. Gitu. Kenapa gitu? Bukan kenapa sih. Maksudnya kayak selama 2 tahun itu lumayan lama loh dari kalian yang super aktif gitu. Apa yang dipikiran kalian pas 2 tahun itu? Melihat-lihat. Iya, karena kamu bertanya jadi saya jadi tiba-tiba mengingat. Kenapa? Cuma mungkin waktu itu gini, waktu itu ada beberapa hal ya. Cuma kalau kita sih mikir waktu itu juga, soalnya waktu kita pindah gereja kan, aku udah lama di gereja yang lama tuh udah dari kecil gitu. Jadi kadang-kadang itu orang itu kan muncul asumsi gitu. Lu pindah kenapa? Pasti ada masalah gitu. Padahal sebetulnya ya enggak juga, ya karena jarak aja. Jadi maksudnya kita menghindari seolah-olah abis dari gereja ini langsung gereja ini. Itu waktu itu di waktu itu seperti itu gitu loh. Mungkin kalau sekarang juga nggak sedulu. Cuma pada waktu aku mengundurkan diri itu juga memang prosesnya kan juga ada proses gitu. Waktu aku mengundurkan diri sama dia harus cari pengganti juga yang main keyboard. Harus ada banyak prosesnya. Jadi kita pikir udahlah kita biarpun kita pindah kita jadi jemaat dulu. Sambil kita juga banyak kita pikir kita mau receive lebih banyak dulu waktu itu gitu loh. Kita dapat, kita sesuaikan value-nya sampai udah cocok. Tapi pasti ada waktunya nanti kita ikut pelayanan lagi gitu. Iya, bukan berarti kayak stop pelayanan itu kayak berasa mungkin guilty atau nggak ada. Iya nggak. Mungkin kalau rasa guilty enggak, karena kan kita langsung waktu itu iCare dulu ya. iCare dulu, terus iCare leader kita yang encourage melihat kayak talentnya apa dulu. Aku ngomong sama Christopher sih, kalau lu pasti mah musik lah, aku bilang gitu. Terus dia bilang enggak. Tapi aku bilang kamu mau coba ini kayak ministry lain gitu mungkin. Mungkin kamu mau mencoba performing arts gitu kan. Jadi dulu kita lihat kan dulu kalau pelayanan yang di gereja kan kalau enggak praise and worship, terus doa syafaat gitu kan. Terus apa lagi? Kids, youth gitu kan. Nah, jadi kayak terbatas. Tapi waktu awal-awal kita ke IFJF itu kayak macam-macamnya banyak gitu kan. Aku ada service SO itu apa sih? Service organizer. Wow, kok kayak gitu. Terus ada kayak yang macam-macam. Aku bilang, apa kamu sekalian kah? Mumpung kita udah vakum 2 tahun, kamu mau coba ke ministry lain gitu. Aku sempat ngomong sama dia, yuk kita kids yuk. Gitu. Jadi awal kenapa itu benar-benar membenarkan motivasi kita sih. Karena dari awal kita di tempat yang lama, kita tertanam di tempat yang lama dulu itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk pindah sebenarnya gitu kan. Orang tua juga di sana gitu kan. Tapi ya kita menggumulkan, maksudnya kalau kita menggumulkan sesuatu dan Tuhan buka jalan, pasti Tuhan juga kasih plan. Andai kata ya kayak tadi Christopher bilang ada misalnya ada yang salah paham atau miss yang lain-lain, ya mungkin nanti Tuhan juga akan kasih jalan bagaimana kita menghandle itu gitu loh. Jadi kita 2 tahun itu nggak mau langsung pelayanan karena motivasinya itu yang mau dibenerin gitu loh. Apalagi kan di sini volunteer kan, sesuatu yang
datang dari keinginan kita, bukan karena ada yang maksa gitu. Jadi I Care Leader waktu kita I Care itu pun makanya kalau misalnya kerasa aneh, yes. Tapi untung waktu itu kita datang langsung masuknya di I Care. Minimal itulah ya. Jadi di I Care itu ya kayak Christopher mulai ngejereng kita di situ, gitu-gitu lah. Bridging-nya bagus lah istilahnya I Care itu justru kita dapat komunitas. Iya. Kalau mungkin langsung jemaat mungkin kita juga kerasa krik-krik sih. Iya. Tapi ada happy-nya juga. Oh, enak ya gitu ya. Jadi jemaat sesekali melihat dilayani, tapi sesekali ada juga sih kerinduan kayak apa ya yang bisa ada poin di mana yang bisa kita isi gitu. Tapi memang ya 2 tahun itu membenarkan motivasi kita. Seperti itu ceritanya. 2 tahun itu juga termasuk waktu join I Care atau sebelum 2 tahun itu sudah tergabung di I Care? 2 tahun. Rasanya kayak udah termasuk. 1 tahun kita di jemaat, 1 tahun I Care kayaknya. I Care juga kayaknya gitu. Berarti di encourage sama teman-teman di I Care untuk melayani juga kan ya? Melayani di I Care dulu. Ya, bisa dibilang gitu di encourage. Mereka nggak pushy harus gitu, cuma maksudnya kita lihat ya kita juga lihat keteladanan mereka. Mereka juga mau juga ya terlibat di pelayanan gitu. Jadi kita pikir ya kenapa enggak sih kita dulu juga pelayanan. Dia soalnya ngomong gini, mumpung lu ini sampai sekarang masih kita berdua, nanti kalau ada kids kan ngatur waktunya beda lagi. Udah kamu sibuk situ gitu. Tapi apa sih arti melayani buat kalian berdua? Silakan. Jadi kalau aku sih mikirnya simple sih ya. Aku mungkin jawabnya kalau kita dikasih talent sama Tuhan itu pasti Tuhan juga udah sediain wadah gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa dari kecil udah dikasih bibit, Tuhan kasih talent music gitu loh. Pasti ada maksudnya kan gitu loh. Ya terlepas dari itu sebagai hobi, tapi aku rasa itu tuh pasti ada satu tempat di mana pada waktu kita bergereja minimal Tuhan itu mau pakai itu supaya kita bisa contribute gitu loh. Ya aku mikir sesimpel itu. Jadi kalau misalnya orang punya talent, mungkin aku ngobrol sama orang sebentar udah bisa connect gitu. Nah itu pasti ada maksudnya gitu, yang bukan buat kita aja. Tapi mungkin di gereja kita atau dimanapun, mungkin di tempat kerja manapun kita bisa contribute. Yang pasti di tempat itu mereka membutuhkan talent yang Tuhan udah kasih. Jadi bagi aku sih sesimpel itu ya. Awalnya Tuhan pasti punya maksud gitu loh. Makanya kenapa enggak gitu. Soalnya kalau JJ kan kayak belum perkenalan tadi. JJ itu kan yang kids productionnya yang online service-nya kids nih. Dia yang nulis skrip, dia yang cari talent, dia yang jadi talent. Belakang layarnya tuh wow sekali. Iya, yang ngecekin QC-nya, video quality control-nya kayak gimana videonya itu. Nah, kok bisa tuh terjun ke situ? Entah kenapa. Kalau ditanya juga bingung loh, kok bisa ya? Ini seumur hidup pertama kalinya bikin skrip tuh ya waktu di iKids loh. Dulu tuh cuman hanya bisa memainkan ya, karena kayak menjadi talentnya gitu. Pada saat ada yang menceritakan, mau mencoba, ya dasarnya karena kalau aku sendiri itu kayak suka. Jadi kayak suka dengan urusan yang kayak urusan lebay-lebay gitu suka kali ya. Lebay-lebay itu suka, terus urusannya sama anak kecil tuh suka. Jadi kayak ya udahlah gitu loh. Ya walaupun penyesuaian tapi kayak seru gitu sih. Kalau aku tuh tahu nggak yang 5 bahasa kasih itu loh? Love language. Ada yang kan give, ada yang word of affirmation, physical touch, sama ada yang act of service gitu kan. Aku ini orang yang act of service banget. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu buat aku, belum aku kepikiran di situ dia sudah lakukan tuh rasanya kayak langsung love bankku tuh full. Nah lucunya kalau orang ngelakuin itu kan biasanya sukanya dilayani gitu ya. Tapi aku melihat aku ada itunya, tapi jadi aku merasa gini, kalau orang ngelakuin sesuatu buat aku happy. Jadi melayani itu buat aku kalau bisa kamu melakukan sesuatu buat orang lain juga gitu. Karena aku selalu ukurannya gini, kalau kamu mau diukur seperti apa ya kamu lakukan itu sama orang gitu. Jadi mungkin definisi melayani buat aku adalah itu, karena love language-ku adalah act of service. Pas gitu ya. Gitu. Nah, tapi ada gak sih tantangan-tantangan? Kan Crispy nih suka kasih PR ke Betul. Kalau mungkin buat yang nggak ngerti ya, Christopher ini mungkin kalau buat kita yang sering lihat itu dia pelayanannya di PW, di panggung, main keyboard, dimanapun gitu, kadang-kadang rekaman juga. Nah, tapi ada beberapa hal itu yang mungkin mukanya nggak ada di video tuh nggak ada.
Tapi ada suara keyboard itu biasanya dia. Kadang-kadang bantuin mixing itu juga dia. Itu luar biasa loh, dedikasinya itu nggak cuma di depan layar tapi di balik layar juga banyak sekali. Nah, kenapa sih? Terlalu manis kok mau ya? Kok mau gitu loh? Padahal di pelayanan, soalnya kan kita udah ada tanggung jawab sebagai volunteer waktu melayanin kan ada certain kriteria yang kita harus lakukan. Nah, kok mau sih ditambahin lagi? Padahal kan aku tadi kan suka kasih PR gitu kan. Bro, tolong dong tambahin ini, kayaknya ditambahin keyboard enak loh. Cuma gitaran doang. Kok mau? Mungkin mau minum dulu. Ini boleh diminum atau? Silakan. Mau minum dulu? Udah. Enggak, tapi sesimpel itu. Jadi kita mikir pada waktu kita dikasih talent itu pasti ada maksudnya. Jadi makanya kenapa enggak? Dan lucunya sebelum kita di FGF itu aku ini juga dapat pengalaman belajar banyak sebetulnya. Jadi keinget gara-gara soal itu kan berarti kita record di rumah ya. Jadi ceritanya tuh aku dulu betul-betul dari nggak bisa main keyboard, betul-betul belajar dan akhirnya diseriusin ya. Memang kita belajar dari guru ini banyak, dan terus kemudian sampai belajar music production. Jadi belajar recording itu gimana, dan itu aku stop sampai tahun 2011. Abis itu kita sibuk kerja dan sampai kita nggak pernah nyentuh. Aku punya alat namanya sound card. Ya, alat kita bisa record di rumah itu aku simpen dari tahun 2011 sampai COVID ada tahun 2020. Betulan ada. Jadi begitu tahun 2020 kita betul-betul fully recording. Aku betul-betul coba sih kita dari rumah, dan aku coba bongkar alatku masih ada dan masih berfungsi nggak ya. Dan amazingly masih ada berfungsi, softwarenya juga masih ada dan dicoba dan masih oke. Jadi aku ngerasa kenapa ya dulu mungkin tahun 2011 aku pernah diizinkan sama Tuhan belajar musik, belajar music production, belajar mixing. Aku pernah, dan Tuhan juga udah atur gitu, dipertemukan sama orang-orang yang ngajarin aku banyak hal gitu, termasuk belajar itu kan belajar semua. Dibelajarin belajar music production, belajar mixing, belajar apa. Dan ternyata nggak tahu kenapa karena COVID mau nggak mau kita cuma ada satu cara ibadah, cuma ada record. Dan itu semua kayaknya Tuhan pasti punya maksud untuk aku belajar ini, ternyata sekarang aku bisa pakai. Aku pikir udah nggak ada lagi fungsinya musik production mah. Sekarang live, lebih banyak live kan kita. Ternyata itu kepake semua, softwarenya apa-apa masih berfungsi, dan ternyata, dan itu kan awal mulanya aku ngisi record kan, sampai sekarang akhirnya bantu. Jadi aku ngerasa ya kalau misalnya gereja ada kebutuhan, dan nggak tahu kenapa kok ya pas Tuhan itu udah kasih modalnya ibaratnya gitu ya. Pasti ada maksudnya. Yang dulu sebelum COVID, aku terus terang nggak tahu lah ngapain dulu belajar music production, which is dulu tuh kita harus bayar. Kalau sekarang kan di YouTube banyak kan. Kita cari tutorial. Zaman dulu kan enggak, aku betul-betul bayar, betul-betul belajar sama orang seperti itu. Ya itu kayak semua udah di prepare juga sama Tuhan kayaknya. Wow. Gitu. Keren sih. Meskipun padahal kalau misalnya kan kayak JJ juga kerjainnya juga malam-malam, kalau Christopher juga kerjainnya juga malam-malam gitu ya. Gimana sih manage waktunya, dan punya boundaries apa gak sih sebagai volunteer gitu, kayak menerima PR bukan PR maksudnya kayak ketika diminta tolong kayak gitu. Time management kuncinya kayak menurut kita. Jadi kita ada di full time ya, maksudnya kalau pada waktu kita lagi kerja ya kita betul-betul kita selesaiin kerjaan dulu supaya jangan sampai ini ganggu kerjaan. Dan kita memang boundary sih nggak ada, cuma paling nggak kita komunikasi yang enak, paling nggak kayak aku sama Crispy kan kita enak ngomongnya. Bro, kalau misalnya aku lagi nggak bisa dulu ya aku ngomong nggak bisa. Tapi kalau masih sanggup ya oke. Nah kayaknya Crispy juga PR-nya nggak terlalu gimana, masih bisa di ini. Jadi aku juga nggak pernah nolak loh. Luar biasa. Iya. Kecuali kalau ini besok udah jadi, nah itu enggak, untungnya enggak. Nah jadi aku punya di full time lah, maksudnya oke lah, paling aku buka laptop udah pulang paling jam 9, setengah 9 gitu, udah selesai semua, udah makan malam, baru aku buka laptop dan aku mulai baru ngerjain, dan itu nggak ganggu kerjaan kan gitu. Dan kita juga nggak sampai ngerjainnya sampai malam banget. Jadi kita ada di full time. Oke, malam inilah waktu aku set untuk aku bantu ngerjain kalau misalnya ada project seperti itu gitu loh. Sisanya kita komunikasi, kalau misalnya sampai ada yang terlalu ini kita ngomong gitu. Tapi so far sih semua manageable sih. Gitu untungnya. Kalau JJ gimana, J? Kalau tentang time management aku memang belajar banyak sama dia sih. Jadi
Aku dulu orangnya ya itu kan tadi bilang, ya dulu baru mikir gitu kan. Dia sering ngomong, kamu tuh iya dulu gak dipikirin gimana caranya. Jadi ya harus semuanya ditulis, semuanya harus tertulis lebih jelas. Terus kalau pembagian waktunya ya karena kerjaan kita juga tipenya yang memang time-nya fleksibel, tapi kadang-kadang karena fleksibel itu ada tantangan juga sih. Jadi kayak misalnya memang kalau fullnya di pagi hari, ya udah benar-benar nggak kepegang. Atau bisa kebalikan, kita fullnya malam-malam hari, ya udah kita pekerjaannya di pagi. Tapi so far maksudnya time management penting, sama yaitu semuanya dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya memang harus udah rasa kayak give up atau mau kayak bendera putih, ngomong sih. Jadi memang keterbukaan tuh penting sih, aku bilang kayak gitu. Jadi daripada iya terus keteteran terus hasilnya juga nggak maksimal gitu. Ya karena setiap volunteer kan ada responsibility-nya juga ya ketika yes, kita ada komitmen dan ada responsibility juga. Pasti bisa diatur lah satu-satu gitu. Benar. Nah, mungkin last question nih. Berasa gak sih, bukannya kita mau bilang kita harus pelayanan terus Tuhan baru berkati gitu, enggak. Tapi is it rewarding apapun yang kalian lakukan itu? Yes. Ada gak sih pengalaman-pengalaman yang bisa diceritain? Lengkap ya, ada capeknya pastilah ya, ibaratnya kita masih human, nggak yang keren. Kalau kayak seneng gitu, banget. Seneng banget kayak bohong gitu ya. Kita juga ada rasa jenuhnya gitu ya, apalagi kalau misalkan harus bikin skrip drama itu kan misalnya kadang-kadang tuh ide muncul pada saat H-1. Sudah kan gimana sih? 7 hari kerja, misalnya 7 hari untuk mempersiapkan. Tapi benar-benar nggak ada gitu loh. Mau duduk di depannya laptop kayak ngomong apa ini gitu ya? Cerita apa? Cerita apa ini gitu. Kadang-kadang bisa bikin terus dihapus-hapus. Tapi bisa dalam H+H-1 itu selesai semua gitu. Selesai semua. Jadi kayak gitu ya. Ada capeknya gitu. Jadi kita tetap manusia kok di sini ya, masih napak tanah. Jadi kan lupa kan apa pertanyaannya? Reward. Walaupun capek kayak gitu, mungkin lucunya itu tadi pagi kayak aku baca di saat kita, maksudnya gini, sometimes itu jalan di depan tuh kayaknya nggak selalu rata, nggak kelihatan gitu ya. Tapi pada saat itu jalan yang benar ya, tapi ya, dan kita memilih yang betul, Tuhan tuh kasih caranya gitu loh. Jadi lucunya, lucunya setiap kali misalnya aku bikin skrip atau bikin apapun untuk persiapan itu ya, aku melihat kepolosan anak-anak, ceritanya, kadang tuh kayak langsung related gitu loh. Jadi kayak langsung merasa walaupun capek, walaupun tantangan, setiap kali bikin skrip atau apapun itu, tiba-tiba tuh kayak Firman tuh ngomong sama aku. Jadi kata-kataku sendiri, misalnya aku kayak ketik ini ya, ada di waktu-waktu tertentu aku kayak merasa kok aku ngerjain semua hal nggak berkaitan pelayanan, semua itu kayak aku pakai kekuatanku sendiri. Terus aku bikin skrip yang tentang God with us, temanya buat anak kecil itu. Terus aku ketik, walaupun kids nggak pernah melihat Tuhan deket sama kita loh. Jadi kita kalau misalnya ada cerita itu, kids bisa cerita semua sama Tuhan. Terus langsung kayak, aku bisa ngomong kayak gitu, tapi aku sendiri kok merasa Tuhan jauh ya. Nah, jadi kayak reward itu loh yang Tuhan kasih, yang sentilan-sentilan itu gitu. Terus setiap kali Christopher juga bikin musik kan aku juga di sebelahnya kadang ngeliatin ya. Terus dia bilang kayak misalnya waktu Lizzie Richards gitu ya, dia bilang, wah tadi itu aku kayak apa, kamu gimana ceritanya waktu itu kayak ya macam-macam lah. Pokoknya waktu kita prepare lagu, aku kan pasti lihat ini lagu kira-kira tentang apa. Sama kalau misalnya kita juga ngerjain yang recording, itu kan sama biasanya. Sebetulnya yang lama itu kan bukan take-nya malah 5 menit. Yang lama mah bikin arrangement-nya ya. Pada waktu bikin arrangement itu, cari idenya itu kan aku biasanya ngulik ini lagu tentang apa sih gitu loh. Bicara soal apa supaya biar kita lebih dapet. Oh ini bicara soal kebaikan Tuhan, tentang faith, tentang apa macam-macam. Dan nggak tahu kenapa pada waktu itu reward yang paling simpel buat kita adalah kita merasa diberkati loh. Jadi tiba-tiba lagunya ternyata bagus banget, yang sebelumnya nggak pernah notice sampai sebegitunya. Tapi karena kita mau record, mau bener-bener mikirin apa yang cocok gitu, ternyata sangat-sangat diberkati. Itu reward yang paling simpel. Sehingga kita merasa pada waktu aku selesai kerjain project, aku submit ke Crispy, udah selesai bro. Tapi aku merasa gila, aku setiap kali denger lagu ini sekarang, aku merasa lagu ini punya meaning yang beda. Karena pada waktu kita record itu kan seperti kita
ikut di dalamnya seperti itu. Dan itu di luar dari itu pun rewardnya ya di luar dari kehidupan pelayanan kita kan make time untuk pelayanan sebetulnya. Kalau pelayanan itu dibilang kita pasti harus make time ya kan. Ya kalau kita mau ikut pelayanan memang konsekuensinya kita harus atur waktu karena seusia semua kan 30 tahunan kurang lebih ya. Karena seusia kita kan adalah sebetulnya kalau dibilang sibuk nggak, sebetulnya siapapun di usia kita pasti sibuk karena kita kan masa-masa membangun building something, kita lagi membangun bisnis kayak membangun apa, bisnis pasti kita sibuk gitu loh. Tapi aku juga nggak tahu ya, aku nggak bisa bilang karena aku pelayanan itu terus aku take credit terus Tuhan berkati. Cuma maksudnya aku percaya Tuhan tuh tetap setia gitu loh pada waktu kita mau istilahnya beri waktu, make time untuk pelayanan, Tuhan juga kasih waktu di mana untuk waktu yang kita kasih yang mungkin bisa kita lakukan untuk hal yang lain di kerjaan misalnya. Tuhan bisa kasih misalnya waktunya pekerjaan itu begini. Karena kita ngurangin sedikit untuk pelayanan, tapi dengan hal yang ini kita juga bisa mendapatkan hasil yang produktivitasnya tuh sama. Nggak kalah dengan kalau kita make time. Jadi sebetulnya jangan pernah takut kalau kita nanti wah pelayanan waktu gua berkurang, berarti produktivitasku berkurang. Ternyata enggak juga gitu. Amazingly seperti itu. Itu reward yang di luar pelayanan sih. Gitu. Wow, that's good banget sih ya, kayak seru banget ya ceritanya. Well, Crispy ada lagi yang mau tanyakan? Mungkin sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman kita yang mungkin belum berani untuk pelayanan atau takut komitmen? Iya, takut komitmennya. Atau yang udah lama istirahat dari pelayanan, kira-kira apa pesan buat mereka? Ya mungkin kita nyoba, ya mungkin pesan buat aku jangan takut untuk coba lagi gitu loh. Pasti sih untuk mencoba sesuatu yang baru tuh mungkin kita nggak nyaman pada awalnya. Selalu kita di momen dalam kehidupan kita tuh selalu ada yang namanya first time. Ya first time itu kan pasti takut-takut mungkin ya. Tapi kita mikir jangan sampai takut untuk kita memulai sesuatu karena sebetulnya pelayanan itu bukan buat gereja kalau aku bilang ya. Walaupun kita memang kontribut ke gereja. Jadi jangan bilang ini aku melakukan ini demi gereja. Enggak, tapi pada waktu kita lakukan sesuatu itu untuk Tuhan dan pasti Tuhan itu kasih sesuatu buat kita. Jadi jangan pernah takut kita coba sesuatu yang mungkin itu hal baru. Karena justru dari situ kita belajar banyak hal, kita justru lebih lengkap, hidup kita merasa feel lebih komplit itu justru pada waktu kita pelayanan. Karena kita kan aku ngerasa hidup tuh harus ada take and give. Kita receive aja nggak ada yang take itu juga nggak balance. Kita take juga nggak pernah receive juga nggak balance. Kita harus ada take and give-nya. Pada waktu kita pelayanan hidup kita sebetulnya malah lebih balance. Jadi jangan takut untuk memulai gitu aja. Wow. Kalau dari JJ? Idem boleh. Coba dong, apalagi kamu loh yang kayak mengambil step yang kamu nggak pernah ambil sebelumnya justru. Ya itu tadi aku setuju banget sama yang Christopher bilang tadi kan yang work life balance gitu ya. Sometimes kita terkait waktu dengan pekerjaan atau work yang lain. Justru kadang awalnya jadi mungkin yang di rumah nggak tahu, aku join di iKids tuh waktu pandemi gitu ya, 2021 gitu loh. 2020 kan kita semua benar-benar kayak bingung ya, ini harus ngapain dan gimana gitu kan. Terus sebelum-sebelumnya kan memang waktu itu mau pelayanan, tapi waktu itu ke pending pandemi terus 2021. Anehnya aku ngomong sama Christopher, kok aku ngerasa hidup itu kayak kosong gitu loh. Banyak kerjain ini gitu. Tapi dengan terjun mengambil bagian mau aja dulu gitu ya, nggak tahu apa yang dikerjain, tapi ya maksudnya ada koridornya juga, nggak mungkin tiba-tiba lu mau nggak pelayanan di musik J ya terus lu ngapain gitu ya, pegang kabel gitu kan, nggak. Tapi maksudnya tahu ada di batas-batasnya kita itu kan, tapi maksudnya malah kerasa hidupnya tuh lebih berisi. Ya kayak tadi loh, kalau kita hidup itu cuma take kan kelihatannya kalau orang mikir wah enak kan take terus gitu, tapi ada di titik itu satu kita kosong gitu loh. Ini bukan pesan sponsor ya, beneran yang kita alami ya. Semakin kita hidup hanya take, hidup kita tuh kosong gitu loh. Tapi pada saat kita give terus kita pulang tuh kayak itu pun bukan juga yang kreditnya kita gitu loh. Aku setuju banget sama Christopher bahwa pelayanan dulu di tempat kita dulu sebelumnya, pelayanan itu juga selalu utamainnya Tuhan. Misalnya kayak kok nggak mood ya atau nggak feel ya, misalnya ada yang itu, langsung remind sendiri sih, hari ini
lu disenengin nggak senengin kan buat Tuhannya. Oh iya ya udah gitu. Jadi pesannya bukan pesan ya, share dari hati kita dua berdua beneran, yaitu di saat hidup yang kelihatannya orang mungkin bilang take itu enak, enggak loh, sungguhan di titik itu tuh kayak rasa sepi banget, kayak apalagi kalau misalnya kita ada saat teduh sama Tuhan, itu pasti terusik